22 C10042. Nama saya Teresia Lelis, NIM 22C10007. Nama saya Ardi Kusuma, NIM 22C10028. Nama saya Aurel Van Suara, NIM 22C10056. Nama saya Rejiro Atasya Sajaya, NIM 22C10142. Di sini kita akan membacakan dulu biografi dari MGR Soehigija Pranata. MGR Albertus Soehigija Pranata lahir dengan nama Soehigija di Surakarta 25 November 1896. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang diangkat menjadi uskup agung setelah sebelumnya dinobatkan menjadi vikaris apostolik Semarang. Ketika zaman pendudukan Jepang di Indonesia, bersama MGR Willekens SJ, ia menghadap ke penguasa Jepang supaya rumah sakit St. Carolus dapat terus beroperasi. Selain sebagai biarawan, Soehigija Pranata adalah seorang pengajar ilmu pasti, bahasa Jawa dan agama di Kolose Saverius Muntilan. Soehigija dibesarkan dalam keluarga kejawen yang merupakan abdi dalam keraton Surakarta. Ia mendapatkan nama Albertus Marcus setelah proses pembaptisan yang dilakukan oleh Pastor Maltes SJ ketika ia bersekolah di Kolose Saverius. Setelah menamatkan sekolahnya, ia berkeinginan untuk menjadi imam sehingga pada tanggal 1918 ia dikirim untuk mengikuti kegiatan imamat dan mulai mendalami ilmu agama Katolik, bahasa Latin, Yunani, dan filsafat di Gymnasium dan Belanda di bawah asuhan Orde Salib Suci atau Orde Sekte Krucis. Dari Gymnasium, Soehigija kemudian masuk novisiat SJ di Marienda. Ia belajar filsafat di Kolose Bergman, Oldenburg pada tahun 1923 sampai 1926. Hingga tahun 1928, Soehigija mengabdikan dirinya di Kolose Saverius sebagai pengajar karena setelah itu ia kembali berlayar ke Belanda untuk memperdalam ilmu teologi di Maastricht. Tahun 1931, Sugio menerima sakramen imamat yang ditaktiskan oleh Uskup Roermond di kota Maastricht dan menambah namanya dengan Pranata sehingga menjadi Sugio Pranoto. 2 tahun setelah pentaktisan, ia kembali ke Indonesia dengan membawa nama baru dan ditugaskan sebagai pastor pembantu di Bintara. Tak lama kemudian, ia diangkat menjadi pastor paroki. Berdasarkan telegram dari Monsignor Montini di Roma, Sugio Pranoto diangkat sebagai vikaris apostolik yang memangku jabatan keuskupan. Selain menjadi uskup agung pertama di Indonesia, Soehigija Pranata dikenal sebagai imam Katolik pertama yang menyesuaikan dan mengembangkan ajaran Katolik berdasarkan adat ketimuran. Pada masa penjajahan Belanda, ia tidak hanya memperjuangkan kelangsungan rumah sakit St. Carolus, namun juga berjuang menentang anggapan bahwa gereja identik dengan kolonial Belanda. Soehigija Pranata wafat di Belanda tahun 63 dan dimakamkan di TMP Tritunggal Semarang. Ia ditetapkan sebagai pahlawan nasional rakyat Indonesia pada tahun 63. Pada pertengahan tahun 2012, sebuah film garapan Gari Nugroho yang didedikasikan untuk sang uskup agung berjudul Soehigija akan tayang di bioskop. Di sini kita akan membacakan nilai-nilai tentang perjuangan MGR Soehigija Pranata dalam 6 bulan catatan perjalanan hidupnya di 13 Februari 1947 sampai 13 Agustus 1947. Diawali dengan saya 13 Februari sampai 13 Maret. Di sini ada 5 nilai tentang perjuangan MGR Soehigija Pranata. Nilai kepedulian, salah satu contohnya MGR Soehigija Pranata mengunjungi RT, ITC, dan OVM lain yang sedang sakit di 14 Februari. Yang artinya MGR Soehigija Pranata peduli dengan orang lain. Nilai religiusitas atau kerohanian. Hampir setiap harinya MGR Soehigija Pranata mengikuti atau membuat misa bersama-sama.
Nilai semangat. Hampir setiap harinya MGR Swegija Pranata menghadiri pertemuan-pertemuan penting. Nilai toleransi. MGR Swegija Pranata selalu welcome atau terbuka jika ada yang menghampiri atau mengunjungi dan selalu menerima kunjungan yang bermacam-macam. Nilai menghargai waktu. Di setiap harinya MGR Swegija Pranata tidak pernah membuang-buang waktunya. Di setiap harinya tertata dengan rapi, waktunya ada misa, upacara-upacara, atau pertemuan-pertemuan penting. 13 Maret sampai 13 April. Nilai tepat waktu. MGR Swegija Pranata akan menghadiri acara-acara dengan tepat waktu. Contohnya, setiap hari MGR Swegija Pranata tepat waktu dalam menghadiri misa-misanya. Nilai tidak mementingkan diri sendiri. MGR Swegija Pranata selalu lebih memilih petugasnya melayani masyarakat terlebih dahulu daripada melayani dirinya sendiri. Nilai yang tidak pandang lelah. MGR Swegija Pranata di setiap harinya misa, seperti contoh tanggal 25 Maret ada misa jam 8 pagi, lalu di tanggal 26 Maret ada misa, dan di tanggal 27 ada misa juga, dan seterusnya. Yang artinya MGR Swegija Pranata tidak pandang lelah untuk mengikuti misa-misa tersebut. Nilai rendah hati. MGR Swegija Pranata selalu ramah kepada semua rakyat dan selalu mau membantu rakyat. Nilai tidak pilih kasih. MGR Swegija Pranata tidak hanya membantu umat gereja MGR Swegija Pranata, juga membantu orang-orang yang beragama lain. 13 April sampai 13 Mei. Yang pertama, nilai kepedulian. Lalu 24 April di mana MGR Swegija Pranata pergi ke Sultan untuk meminta kembalinya rumah-rumah biara yang disita oleh masyarakat. Di mana rasa kepedulian seorang MGR Swegija Pranata terbukti nyata oleh sikapnya ini. Yang kedua, nilai religiusitas atau kerohanian. Nanti setiap harinya MGR Swegija Pranata memilih misa tanpa ikut aturan. Yang ketiga, nilai semangat. Sama dengan nilai kepedulian, nilai semangat di MGR Swegija Pranata bisa dilihat pada tanggal 24 April di mana semangat MGR Swegija Pranata untuk meminta kembali rumah-rumah biara. Yang keempat, nilai toleransi. MGR Swegija Pranata selalu terbuka dengan orang yang dikunjungi tanpa melihat bagaimana orang tersebut. Yang kelima, nilai menghargai waktu, di mana MGR Swegija Pranata tidak pernah absen dalam kegiatan-kegiatannya seperti melayani misa setiap harinya di daerah yang berbeda-beda, mengunjungi susteran, mengunjungi anak-anak di kemudian piatu, menerima tamu setiap harinya setelah kegiatan misa. 13 Mei sampai 13 Juni. Nilai kepedulian. Monsinyur Sugio Pranoto selalu memberi wejangan kepada pemuda-pemudi maupun kepada orang tua, dan Monsinyur Sugio Pranoto juga sering mengunjungi susteran. Nilai dekat dengan Tuhan. Monsinyur Sugio Pranoto sering mengadakan misa-misa dan berkhotbah untuk setiap kalangan umat. Nilai disiplin. Karena Monsinyur Sugio Pranoto selalu tepat waktu apabila mengikuti pertemuan-pertemuan penting maupun saat mengadakan misa. Beliau selalu disiplin dalam waktu. Nilai semangat. Monsinyur Sugio Pranoto setiap hari selalu mengikuti pertemuan penting, namun Monsinyur Sugio Pranoto tidak pernah mengeluh. Nilai kerohanian. Monsinyur Sugio Pranoto hampir setiap hari mengadakan misa-misa dan selalu berkhotbah, namun beliau selalu menjalaninya dengan penuh semangat kerohanian. 13 Juli sampai 17 Juli. Yang pertama, nilai kepedulian. MGR Swegija Pranata mau mengadakan jadwal untuk mengunjungi anak yatim piatu. Yang kedua, nilai religius. MGR Swegija Pranata sering mengadakan misa atau mengunjungi misa. Yang ketiga, nilai ramah. MGR Swegija Pranata selalu mau menerima tamu tanpa membeda-bedakan orang. Keempat, nilai kesederhanaan. Karena MGR Swegija Pranata mau dijemput menggunakan dokar atau tidak pernah mempermasalahkan hal itu. Yang kelima, nilai semangat. MGR Swegija Pranata mampu menjalani jadwal yang padat tanpa mengeluh sama sekali. Tanggal 13 Juli sampai 13 Agustus. Nilai religiusitas atau kerohanian. Mempersembahkan misa di gereja Purbayan dan berkhotbah, sorenya mengikuti ibadat pujian. Nilai peduli pada rakyat. Selalu memberikan pelajaran kepada warga Tionghoa dan para suster. Selanjutnya ada nilai kedisiplinan. Monsinyur Sugio Pranoto selalu tepat waktu mengadakan misa di gereja tepat pukul 6 pagi. Nilai cinta tanah air. Monsinyur Sugio Pranoto menegaskan bahwa umat Katolik Indonesia setia berada di pihak Republik Indonesia
karena sewaktu Belanda melancarkan agresi militer satu, Sugio Pranoto menyerukan gencatan senjata dan mengkritik pedas umat Katolik Belanda yang tergabung dalam Partai Katolik Belanda karena peran partai tersebut cukup besar atas aksi militer tersebut. Nilai rendah hati, Sugio Pranoto selalu terbuka saat ada tamu yang menghampiri atau berkunjung ke rumahnya. Kesimpulannya, nilai-nilai luhur yang bisa diambil dari 6 bulan dari tanggal 13 Februari sampai 13 Agustus buku harian Monsinyur Sugio Pranoto adalah nilai kedisiplinan, nilai kepedulian, nilai menghargai waktu, nilai kerohanian atau religiusitas, nilai toleransi, nilai cinta tanah air, nilai semangat, nilai kesabaran, dan nilai kesederhanaan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih.